Kalau makan apa yang ada ya dimakan. Disebut kalau makan kata orang tua dulu jangan nyari Bangsa. ikan. Begitu. Hah? Begitu kan? Itu bahasa itu filsafatnya tinggi. Begitu. Bukan maknanya kalau makan yang tadi makan jangan pergi ke empang. Jadi kan bukan makan apa yang ada. Itu ciri orang alim akhirat. Biar gampang begini. Di depannya opor ayam ada, apalagi ya rendang ada, apalagi ada tuh sop gurami ada, terus sop iga ada, udang sambal balado ada, cumi saus tiram ada. Enak nggak kira-kira? Lalu dia bilang, ini sambalnya mana? Ini belum kategori alim akhirat. Itu makanan ada banyak, nggak kelihatan nikmat Allah. Yang dilihat yang kagak ada. Namanya kalau makan jangan nyari ikan. Artinya jangan nyari yang kagak ada. Udah makanan. Ini gak aceh, ini gak ada kerupuknya begitu. Ada tuh yang kayak begitu kalau makan. Ada nggak? Banyak nggak? Tapi bukan ini semuanya soleh semua ini. Jangan gini. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Dia omongin. Jadi kalau makan apa yang ada ya udah. Begitu. Nggak usah kita macam-macam. Nggak usah senang tuh bukan bahasa kasarnya juga boleh dan bukan yang enak, bukan. Jangan nyari yang kagak, udah nikmati aja yang ada. Yang ada nikmati, nggak usah. Saya ini contoh, nggak makan daging ayam dari Brodo. Sampai teman-teman kita kata sewaro lu malah bisa makan gitu. Bukan, keluarga kita enggak biasa makan daging ayam. Kalau masak buat orang biasa, tapi makan enggak. Jadi karena enggak biasa makan, enggak ada. Kalau bahasa orang Betawi enggak ada selera-seleranya. Ini biar enggak. Gimana orang kagak pengen? Susah ya orang kagak doyan. Bahasa gampangnya, tapi kan teman kita muliain kita. Sampai kata teman kita, ini ayam kampung, ayam. Kita taruh di piring, dia masuk ke dalam mobil jeruk. Saya taruh di piring taufik. Kan itu bukan udah gitu. Ntar pulangnya dia taruh di piring kita. Yang penting kan makan makan. Yang penting enggak. Iya kalau sedang kita kata ada lainnya orang ini yang kemudian ini agak kecil dikit ya. Cek. Jadi kita makan apa yang ada aja. Apa yang ada aja kita makan. Atau ada pipi yang lain ini supaya tidak ngomong gitu. Boleh dikecilin? Baik. Jadi makanan itu jangan nyari pengennya senang-senang. Terus makan apa yang ada. Sebab enaknya makanan itu kalau mau jujur
bukan dari makanannya. Enaknya makanan itu kalau mau jujur dari perasaan orang yang makannya. Kalau perasaan orang yang makan itu enak perasaannya, biar kata makannya boleh dikecilin ya sih, atau miknya biar nggak ngomong orang nyaman saya. Jadi darah aja kalau nggak dikecilin, jangan aja. Tes ini aja Bapak. Saudara, sampai mana tuh saudara? Ayam. Apa? Oh iya. Jadi enaknya sesuatu itu tuh begitu tuh. Kalau mau karena pikiran kita itu, kalau bisa kita nyari akhir, bayar kemana? Nggak ketemu. Jadi enaknya makanan tuh bukan dari makanan, tapi dari perasaan orang yang makan. Bila mana perasaan orang yang makan itu enak, pikirannya enak, perasaannya enak, jiwanya enak, maka makan nasi pakai sambal doangan, dibungkus daun pisang, makannya di tegalan, yang di sampingnya belum ada tinja, itu bisa nambah makan. Bisa nambah. Kenapa? Karena jiwanya enak. Jiwa. Walaupun itu ada opor ayam, ada sop iga, gurami bakar, cumi saus tiram, udang, sambal balado, rendang, lagi tengkar sama bini, enak kan? Saya tanya nih, enak kan? Kan ini makanan enak, kenapa gak enak? Perasaannya enggak enak. Jadi yang bikin enak itu bukan makan, perasaan. Sehingga bagaimana orang alim akhirat itu dibikin enak aja makan. Kalau dirasa makan ikan asin mulu darah tinggi. Emang sih begitu, jangan ikan asin, tempe aja itu bisa darah tinggi kalau sabar dari tempe. Itu mau tempe mulu begitu. Itu kalau sabar dari jadi apa tuh? Jadi apa? Darah tinggi, gurih-gurihnya tuh begitu. Bagaimana biar makan ini enak? Ente kasih sambal yang banyak, begitu. Kalau makan yang enggak banyak, ikan asin mulu, ente tuh nasi kasih sambal. Kata orang Betawi itu sambal buangan, ulang aja tuh taruh di nasi, kan ente pedes tambah lagi, tahu juga kenyang, benar nggak? Orang tua kita dulu begitu kerjaan. Bagaimana dia cukup, gede juga, begitu. Jadi anak banyak orang tua dulu bikin sayur, makanya disebut sayur bening. Kenapa sayur bening? Emang juga papayanya 3 biji, kuahnya segitir. Emang karena anaknya banyak 33 kayak biji nasi. Orang dulu nasi mau ditaruh di bangku, tempe diatur, atur gitu. Nasi bebas, kuah sayur bebas. Emang juga segitir. Lu kurang gua tambahin lagi sama garam sama bawang, masih bisa. Kata orang dulu
ente makan di undangan maulid, ya kan? Sebelah kita ayam, palak, sebelah sono paha. Ini gua salah duduk. Ya udah jatahnya itu, jatahnya. Lu jangan diputer-puter. Begitu. Itu makanan dinambah, malah yang dari dulu dikeluarin. Kan orang gak mau. Betul-betul buat bini dia. Ini kan gak betul banget ini. Jadi jangan kayak gitu. Begitu. Ada yang kayak begitu. Jangan orang ini. Ini gak rapi. Jadi wayakuna mujtaniban tarabatan wa bimaskan, tempat kediaman. Jadi tempat kediaman biasa, mau rumah gede kayak mau rumah kecil kayak sama. Antara kita tinggal di Jati Indah sama Pondok Indah itu beda dikit, sama-sama indahnya. Begitu, sama-sama. Jati Indah sama Pondok Indah sama nggak? Ujungnya sama. Begitu. Depannya beda, tapi sama. Yang tinggal di Pondok Indah tidurnya merem, yang di Jati Indah sama. Jadi bagaimana merombak sesuatu, jadi kita harus pintar-pintar cari ilmu. Dari ini ilmu. Jadi kesan satu pikiran. Jadi kalau saudara udah jenuh di rumah, putar ranjangnya. Itu ilmu orang dulu. Putar ranjang. Orang dulu bininya ngomel-ngomel, malah ampun banget melubang, orang bisa nyenengin bini. Nggak kayak orang-orang rumah sumpah kayak begini. Itu laki zaman dulu ngomongin sumpah. Ini ambil dia dompet, kasih duit 100, no pasar malam, lo pergi pasar malam. Itu biar dia tahu yang dagang dari ujung sono tuh, dagang itu aja. Itu perempuan. Kalau disuruh pasar malam, kalau belum mau tutup belum pulang. Begitu, periksa sana, periksa sini, beli mau kagak? Pilih. Waktu dia begitu, panggil teman, suruh begitu. Cuma kan halus, suruh pergi kasih duit tuh, halus, jajan. Kira, panggil teman, bang, oper kasur. Yang tadinya ngulon ngetan, ngidul-ngidul, begitu. Diputar tempat tidurnya, putar kamar, begitu. Buru-buru digotong, udah rapi, bininya pulang. Itu bini nyengir. Subhanallah, ternyata kamar kita gede juga ya Pak ya. Gede begitu. Tuh, dia kata gede. Lakinya udah ngaji, di artinya jawab, biar nggak ikut tuh laki. Pret, emang tanahnya sekuprit. Segitu apanya gede? Emang udah segitu-gitu. Cuman perasaannya udah gede begitu. Tuh begitu. Jadi ilmunya cara. Ente lihat saya punya rumah, saya kasih kaca gede banget. Kaca. Ini gede nih, bukan pantulan kaca. Kalau rumah saya kayak rumah sampean, agak bisa saya kasih kursi. Agak bisa duduk sampean di rumah saya kalau saya kasih kursi. Mau ditaruh di mana? Begitu. Tapi orang gede di kaca. Jadi bagaimana ilmu mensiasati supaya kita baik? Emang ilmu gitu. Dan biar kita cukup. Jadi kalau umat kasih kaca, yang sedikit. Bininya ngomel-ngomel, siap banget di depan kaca tuh. Siap saya sama dia. Dan orang bilang ngomong sendiri. Yang di kaca, ayo di kaca kan bininya, nyinggung gua
Yang di kaca didorong itu kan yang di kaca. Dan di situ saya nyinggung yang di kaca itu. Jadi begitu lah ya. Biar kita itu enak. Jadi rumah itu gede kecil bukan tempatnya, tapi artinya. Ada orang rumahnya gede, Sabtu Minggu ke puncak, Sabtu Minggu ke puncak. Kita tanya, Bang, kenapa ke puncak? Sumpah gue, sumpah. Rumah gede begitu. Ini kira-kira sumpah apanya? Artinya ada orang tinggal di Jati Indah, di pojokan, masukkan begitu. Dia enggak kemana-mana begitu, tapi sampai punya anak 7 kan bisa kayak gitu ya. Dia kan merasa kecil, padahal rumah petakan kecil, enggak masih muat juga buat anaknya begitu. Kalau dia kecil mau bikin anak bagaimana? Itu bisa juga ya. Sampai 7 petakan kecil anaknya kan bisa begitu. Namanya RSSR, rumah sangat strategis. Ke dapur dekat, kasur dekat, sumur dekat, meja makan dekat, ruang tamu dekat, bangunin bini dari dapur, kaki kan saya ngapainnya strategis. Kalau tempat kemana-mana dekat namanya tempat. Nah, jadi jangan dibikin terus. Jadi senangin jiwa, bukan tempat. Begitu, jiwa. Nggak usah senang-senang. Asasin perabotan sama baik. Mau yang mana juga sama. Jadi enggak usah kita merasa enggak. Siapa tuh handphone yang luar biasa, iPhone, enggak ada pulsanya. Jadi buat apa? Udah biasa dia kayak kita. Handphone tahun handphone udah bisa. Emang handphone yang canggih cuma bisa WA, telepon. Itu kan sama handphone jadul sama. Begitu. Handphone jadul. Saya temuin sampai detik ini. Saya bingung, cuma saya cari nggak ketemu. Begitu. Itu masih pakai handphone orang Sunda, orang kaya raya, namanya Nokia, kan? Begitu. Orang kaya raya, handphonenya begitu. Saya bilang saya tahu kalau handphone itu tuh bukan Android, sehingga orang mau nipu juga susah. Begitu. Orang handphone kayak begitu, begitu. Jejak penting bisa SMS. Saya tahu, padahal rumahnya belum aja banyak, handphonenya jadul banget. Itu yang ada gagangnya kayak si MM. Itu begitu. Apa namanya? Begitu. Ya Allah. Saya temuin masih hidup orang, masih hidup. Kawan kita saudara beliau, rumahnya Pondok Pinang. Tapi ini, ya Allah Bang aja ya, beli aja. Yang penting bisa buat order gas. Ya, biasa aja. Ya, jadi tidak usah kita memperhiasa diri sama baik. Sehingga singkatnya orang alim akhirat sikapnya kalau dia hidupnya berkekurangan sifatnya qanaah. Kalau dia hidupnya tidak berkekurangan sifatnya zuhud. Begitu biar gampang. Apa qanaah? Merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit tapi merasanya
supaya antum subur hidupnya. Jangan banyak keluar dari mulut keluhan. Ada teman main ke rumah kita, itu jangan keluar dari mulut kita, keluar. Ini enggak boleh. Pantang dalam hidup. Ini nanti kita hidupnya bakal susah. Kita dongeng. Ya Allah, Bang, ampun banget zaman sekarang. Beras padahal kita katanya swasembada pangan. Mahal banget. Jadi teman kita mau makan pengen nambah aja kagak telan. Mau nambah dia. Lapar gara-gara ente bilang beras sekarang ini mahal. Pengen nambah agak jadi gara-gara ente bilang begitu. Jangan. Dan kalau ada orang masuk rumah kita, enggak usah. Kenapa? Kita nih ngeluh nih, aduh payah banget hidup. Tuh dengan kita ngomong begitu, emang dibantu sama orang? Kagak. Terus buat apa kita sampai begitu? Apa enggak jelek-jelekin Allah? Kita enggak usah. Kecuali kita ngomong begitu tuh dibantu, ya udah dibantu dah. Begitu kan kagak. Apalagi kalau yang datang ke rumah kita itu di hatinya gedek banget sama kita, muka doang mandi. Artinya gedek kata dia. Biar mampus kalian, mampus nyungsep coba. Tambah kita parah gara-gara kita banyak mulutnya. Ini hindari kita. Pantang. Udah cerita yang enak aja. Ambil kelebihan yang Allah berikan. Saya sering bilang, bila kita bangun tidur, bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, tanamin di hati, berarti Tuhan baiknya luar biasa. Tanamin. Bila kita bangun tidur, bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, tanamin di hati, Allah baik Pak, is the best. Begitu. Itu taruh di hati. Jangan kayak tetangga kita dikasih duit sama Allah proyeknya full luar biasa 30 miliar. Mandi digotong, mandinya disiram, dimandiin, pakai baju dipakein. Yang kayak begini nih, nanti kalau sholat di depan imam. Di depan apa di belakang? Hah? Depan. Kenapa emang? Udah mati. Buat apa itu 30 miliar, 50 miliar kalau mati? Mau kayak begitu dikasih 30 miliar mati? Mau nggak? Udah itu. Jadi jangan memandang kekurangan. Ambil sisi lebih dari Allah. Kalau kita masih bangun sendiri, mandi, pergi sendiri, udah begitu. Dinikmati aja. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Begitu. Daripada sampean nyuruh bini jadi ribut, belum tentu pas juga bakal ribut. Sampean nyuruh bini bikin kopi, belum tentu juga dia turun, keburu marah. Astagfirullah, Bang, tuh air udah gue sakit, kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja deh. Jadi ribut lagi. Begitu. Ada yang bininya baik, siapa? Bikin tuh kopi, kebanyakan gula. Udah punya cucu masih bego juga bikin kopi. Kan salah lagi. Daripada salah mulu bikin kopi, yang terbaik bikin sendiri. Bikin apa? Bikin. Kalau kebanyakan gula, marah-marah enggak? Saya tanya, marah-marah enggak? Emang apa? Oh sendiri. Tuh kayak gitu aja. Dan jangan dibikin masalah. Itu persis tulisan yang di Pegadaian, mengatasi masalah itu bertambah masalah itu. Ini nih orang yang
yang bakal akhirnya jadi puyeng dewek. Jangan jadi puyeng dewek. Ini jangan dikerjakan, jangan, bakal puyeng. Jadi wa ilal qanaati wa taqalluli ma'ila, udah cenderung kepada qanaah, dibikin aja nikmat, dibikin nikmat. Satu hari kita datang ke rumah seorang kiai bersama anak, pulang dari pondok, datang. Kata si anaknya sama ibunya, Umi belum makan. Kata anak, saya bawa teman kita. Kata uminya, ibunya, tenang, saya bikin makanan nikmat. Jadi nggak ada apa-apa di rumah. Jadi dia bikin sampai saya bisa ya. Jadi kasih wajan kenceng atau orang mampu, kasih garam, bawang, cabai, sasak, minyak dikit, kuah doang. Kata uminya, ini makanan nikmat, kata umi. Jadi kuah doang, bumbu doang, apa juga gak ada. Tapi nasi itu panas. Kata si ibu, tenang, saya kasih makan kuah doang. Tapi ini mah kuah doang. Kalau ente mengenal di tanah Betawi itu ada pecah ikan tuh, kuahnya doang, ikannya nggak ada, pecahnya doang, begitu pecah. Cuma karena nasi panas, aman ini kan panas orang masak, jadi enak aja, begitu. Ini makanan nikmat, kata tubuhnya. Sampai kita di pondok amat tuh bocah, kita bikin kayak itu aja, kata gitu. Jadi apa aja disyukuri maksudnya, begitu. Maksudnya disyukuri. Namanya bila kita berkekurangan, hendaklah hidup qanaah apa? Menganggap banyak pemberian Tuhan meskipun sedikit dianggap banyak. Itulah qanaah. Rumah kecil dianggap yang kudu gede apanya? Apanya? Hatinya digedein aja, digedein. Ini yang bikin bahagia. Jangan dibikin susah. Hidup. Jangan. Bila kita dirasa cukup, maka kita disuruhnya zuhud. Jadi tidak sombong. Apa itu zuhud? Taqallul. Jadi ketika kita berbagi, ngisi kotak amal Jumat, kata teman kita, gede tuh ngisi, duitnya banyak, enggak seberapa dibanding yang masih di dompet. Begitu aja, enggak seberapa. Begitu. Ini masih kecil dibanding. Tanya aja, kalau kita masukin kotak amal kepada Jumat, yang di dompet apa yang dimasukin, kira-kira banyak mana? Yang jujur nih. Kan gak ada apa-apanya. Namanya taqallul. Begitu kata kita tidak menganggap sedikit. Apa yang kita berikan belum seberapa. Kalau kita nganggapnya udah seberapa, kita bakal sombong. Begitu. Lu kalau kagak ada gue, lu kagak hidup. Begitu. Itu artinya begitu tuh. Itu namanya kagak zuhud. Jadi kalau kita ada, enggak sombong lagi gampang. Kalau kita berkekurangan, kita enggak banyak mengeluh. Jangan ceritakan yang enak. Sebab ini kita harus pandai.
Kalau bahasa orang relax. Kalau enggak kita stres terus. Stres. Di kantor udah ribet sama bos, belum sama teman kita. Di rumah Kapolda luar biasa. Begitu. Ada nggak yang jawabannya Kapoldanya? Banyak. Begitu. Siap juga. Jadi orang yang alim akhirat menghindari bersenang-senang pada makanan. Intinya kalau makanan apa adanya, udah makan aja. Kalau ente kondangan kan banyak tuh segala macam makanan. Mana nggak ada di gedung kasih kursi, mana yang di gedung ya kan? Kan di gedung tuh nggak pakai kursi, tujuannya biar muat banyak kalau diri. Lihat kan, kambing guling, nasi kuning, rendang, ayam apa aja jadi di piring, masukin lagi. Rendang masuk, kambing guling masuk, nasi putih masuk. Udah putih kuning aja tuh piring. Udah kayak tinggi gunung Karang. Makan ngambilnya diajak selama pengantin, ntar gue mau ambil makanan dulu. Begitu. Gampang selama pengantin. Udah setinggi gunung Karang, ujungnya gak habis, ditaruh di bawah kursi makanan. Padahal ngambilnya banyak. Begini yang kayak begitu. Ini namanya orang kagak benar. Dia demen bersenang-senang sama makanan. Padahal dimakan dua kali. Begitu. Ada yang boleh kayak begitu kalau kondangan? Nah, oh enggak ada. Alhamdulillah. Ini sih kalau dari wajahnya soleh semua dari wajahnya. Itu banyak tuh ditaruh di bawah meja. Enggak habis. Begitu enggak habis. Kayak begitu. Karena ngambilnya kebanyakan. Begitu. Udah apa yang dia suka ambil. Itu kayak begitu di dalam hidup. Sederhana lah istilahnya. Begitu kesederhanaan. Hidup enggak gaya-gaya. Sebab bergaya tuh begini. Dalam ilmu IPA, tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang ada pada benda itu ilmu IPA. Jadi makin tinggi gayanya pada benda, makin kuat tekanannya. Itu dalam ilmu IPA disebut ilmu hayat dalam bahasa Arab. Begitu juga dalam IPA kehidupan. Jadi tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gayanya seseorang, pastikan hidupnya merasa makin tertekan, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Kalau kita bergaya, kata orang Betawi, songong, belagu-lagu, begitu. Belagu-lagu itu dari bahasa Inggris, song lagu. Orang itu lagunya belagu-lagu, kata orang Betawi, songong, begitu. Itu dari Inggris, begitu. Emang begitu. Itu begitu. Lagu-lagu iya. Jadi kalau kita belagu-lagu, itu yang bikin pegel hidup kita apa adanya. Gak usah macam-macam, yang belagu-lagu. Begaya. Dia cuma begaya doang, begitu. Jadi menang tampang doang. Puyeng. Udah hidup sederhana aja. Begitu. Tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang ada pada benda. Maknanya tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya. Gaya itu gak usah macam-macam. Tanamin di hati yang orang punya. Suatu saat kita udah gitu, waktunya dia nanti terserah Allah. Hidup
biar kita nggak stres. Seringkali stres hanya pikiran kita aja. Begitu. Ada orang tuh pakai sepatu, pakai dasi, pakai jas, bawa tuh tas di Sudirman, duitnya banyak, belum tentu mau ngelamar kerja. Begitu. Kalau pakai sandal jepit, kagak dipercaya mau masuk gedung-gedung tinggi gitu. Kira-kira diterima diusir? Diusir. Begitu. Jadi nggak usah. Emang itu pakai jas, itu bukan bergaya. Prosedurnya begitu. Prosedurnya begitu. Ya begitu kan. Dan syukuri yang ada. Singkatnya, kalau kita hidupnya berkekurangan, hendaklah cenderung kepada qanaah. Kalaulah kemudian kita berkelebihan macamnya, kita berupaya sedikit. Apa yang kita bantu orang enggak seberapa. Apa yang kita keluarin enggak seberapa. Orang zakat aja 1 juta kita punya duit kan 2,5% yang kita bagi fakir miskin 2,5%, sisanya kan 97,5%. Kira-kira banyakkan sisanya, banyakkan yang dikeluarin sisanya. Jadi sedikit agama yang diminta, enggak banyak kagak. Jadi hidup ini biar kita enggak neko-neko, maksudnya begitu. Apa adanya ada. Kalau saudara pengen punya gaya-gayaan di zaman modern, boleh saudara pergi di rumah makan. Di mana pengennya? Kampung kecil Senayan. Ya, boleh di depannya aja ente foto, kirim ke grup. Kata temen, gila, lu makan di restoran nggak ada kuah, padahal kata foto kita juga yoni orangnya lebih tidur. Itu begitu, kita jangan baperan. Ntar besok dikirim lagi di Telaga Sampir, padahal dia habis olahraga foto dong di tempatnya. Emang begitu. Ntar dia besok kirim kulit durian. Gila, gua kadang makan durian. Padahal itu foto 2 tahun yang lalu. Yang kita juga yang ngajak. Jadi kita tuh jangan gila kok kita ajak. Tuh, gara-gara kita baperan hidup biasa. Ya, ambil sisi positif. Biar kita jangan sampai sengsara. Orang alim akhirat itu orang yang menghindari bersenang-senang, hidupnya tampil apa adanya. Yang orang punya suatu saat bakalan dia punya. Bila sekarang berkekurangan, ambil sikap qanaah. Bila sekarang merasa cukup, ambil sikap zuhud, sehingga tidak sombong dengan dunia, taalluqnya sama Allah bukan nama dunia. Itulah orang-orang yang berada